Saya Nazaria, biasa dipanggil Sasa. Saya salah satu penerima fellowship Citra Dayanita PPMN. Yang saya lakukan adalah menjembatani komunitas orang rimba agar mendapatkan akses kesehatan. Di tingkat komunitasnya kita akan melakukan kajian tentang beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan mereka. Kemudian kita akan melihat jenis penyakit apa yang mereka derita. Ketika kita mengetahui, maka kita akan memberikan informasi melalui radio Benor FM. Selama nio kanti rimba ada nang berobat ke luar. Biasanya itu kalau sakit biasa itu udah pernah obat. Istilahnya pertama kita menggunakan obat-obat nasional dari ramu-ramuan tumbuh-tumbuhan dalam hutan. Tapi yang lebih sulit sekali itu adalah menyangkut pada yang waktu melahirkan. Waktu melahirkan banyak yang tidak bisa dibantu dengan orang laki-laki sebenarnya untuk mengobati itu. Nah, kami juga akan sampaikan ke sana kalau induk-induk yang berobat berarti yang lokoternya juga harus betina. Radio Benor FM ini sendiri adalah radio komunitas orang rimba yang bertujuan untuk memberikan semua informasi terkait pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat adat ini yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah informasi ini kita dapatkan secara utuh, maka kita akan melakukan talk show dan juga beberapa tips. Di kaki kayu. Semoga saja apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk perempuan rimba, karena khususnya perempuan kadang-kadang hanya mudah didekati oleh perempuan. Kurangkai puji bagi pencipta. Saya Nur Yuliana Taliwongso, jurnalis dari Radio Rock FM Jayapura, Papua. Sebagai penerima fellowship Citra Dayanita PPMN, dan saat ini saya sedang melakukan kegiatan tentang noken. Noken adalah kerajinan tangan, tas asli masyarakat Papua. Orang lebih mengenal noken lewat perempuan-perempuan Papua yang sering menggunakannya. Tapi sayang kondisi saat ini, noken tidak mendapatkan perhatian yang serius dan khusus dari berbagai pihak. Bahkan sudah kalah dengan tas-tas modern di sekitar kita. Untuk itulah saya berkunjung ke Mama Christine dan Mama Sarah, yaitu sebagian dari perempuan-perempuan Papua yang memiliki kepedulian untuk melestarikan noken lewat tangan-tangan indah mereka merajut noken dengan menjualnya, sehingga noken sebagai sumber kehidupan untuk perekonomian keluarga mereka. Selanjutnya saya juga berkunjung ke sekolah SD Sion 8, di mana pihak sekolah melalui Kepala Sekolah Ibu Deborah Imbiri sangat mendukung pelestarian noken, mewajibkan siswa-siswinya untuk mengenakan noken setiap hari Jumat. Kemudian saya juga berkunjung ke SMA PGRI di Waena,
terdapat kelompok Noken Ashima, yaitu siswi-siswi SMA PGRI Wayana yang produksi Noken, sangat didukung oleh salah seorang guru mereka, yaitu Pak Yayan Sofyan. Disinilah lewat media Radio Rock FM Jayapura kami mensosialisasikan untuk masyarakat Papua khususnya bahwasannya Noken harus dilestarikan. Pace, Mace, saya berharap kita orang semua bisa melestarikan Noken bukan hanya sebagai jati diri asli masyarakat Papua, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian lokal Papua. Dan tentu lewat pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia, diharapkan Noken bisa menjadi ikon untuk Papua. Noken bisa mendunia. Nama saya Ano Verlis Hulu, biasa dipanggil Ano. Saya penerima fellowship Citra Dayanita PPMN. Sehari-hari saya bekerja sebagai reporter media online yasbangkit.com. Saya mengangkat tema tentang anak perempuan difabel. Pemahaman tentang difabel sebagai kutukan atau aib keluarga memang masih menjadi kendala. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak perempuan difabel juga masih minim. Oleh karena itu, saya mendatangi beberapa lokasi untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang anak perempuan difabel. Suster Sinta, koordinator Wisma Alma, yakni sebuah panti khusus untuk anak-anak difabel. Ia menceritakan bagaimana kondisi dan perlakuan keluarga maupun masyarakat yang meminggirkan kaum difabel, bahkan ada yang diperlakukan tidak manusiawi. Selain Wisma Alma, saya mendatangi sekolah dasar luar biasa atau SDLB dan keluarga yang memiliki anak perempuan difabel. Pemahaman tentang difabel ini masih merupakan hal baru bagi masyarakat, maka saya harus memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang difabel. Demikian juga saat bertemu dengan keluarga yang diwawancarai. Saya juga menghubungi Caritas Keuskupan Sibolga, Pusat Kajian dan Pelindungan Anak atau PKP Anias, dan dinas terkait sebagai narasumber dalam talk show. Saya ingin melalui program ini, pemahaman keluarga, masyarakat terhadap kaum difabel, terutama anak perempuan difabel, semakin bertambah, sehingga semakin banyak lagi yang peduli terhadap masa depan anak perempuan difabel. Dalam satu hati, berdalam-dalam terang kasih Tuhan. Yang dapat memisahkan kita. Saya Miranti Wemai, reporter Radio Rem 2 FM Manado. Saya penerima fellowship Citra Dayanita PPMN. Kegiatan saya adalah memfasilitasi kesehatan bagi kaum perempuan di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Sumompo. Masalah bagi warga di sekitar TPA Sumompo yang memungut sampah di tempat itu adalah mereka tidak memiliki identitas atau KTP, sehingga ketika mereka sakit dan hendak berobat, mereka tidak mendapati layanan kesehatan gratis dari pemerintah daerah. Maka saya
mendatangi warga, khususnya kaum pemulung perempuan di TPA Sumompo untuk mencari tahu kondisi mereka. Saya juga mendatangi dinas terkait seperti kantor kelurahan, dinas kesehatan, hingga dinas kebersihan. Saya juga mengundang mereka berbincang di Radio Rem 2 FM. Sampai saat ini, pelayanan kesehatan yang kurang baik terhadap masyarakat miskin masih ditemukan. Mari kita dengarkan apa tanggapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ya, jadi menurut saya untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat sih sudah lebih baik dibandingkan yang lalu, tapi tetap aja masih ada kekurangan. Saya berharap dengan kegiatan ini ada perhatian terhadap warga di sekitar TPA Sumompo, khususnya mereka pemulung perempuan ya, untuk mendapat kartu identitas dan layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Saya Dewi Masito, penyiar dan reporter di Radio Komunitas Suara Warga FM Jombang. Saya penerima fellowship Citra Dayanita PPMN. Dalam kegiatan ini saya mengangkat tema tentang peran perempuan sebagai penopang ekonomi keluarga dan penggerak komunitasnya. Berawal dari keprihatinan akan banyaknya perempuan pedagang pecel keliling di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, yang terjerat hutang ke Bank Titil dan juga rentenir. Salah satunya Ibu Sugiyati. Lilitan hutang membuatnya gali lubang tutup lubang pada Bank Titil. Meskipun ada suami, tetapi tidak secara maksimal bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Bu Sugiyati punya kemauan yang kuat untuk lepas dari ketergantungan pada Bank Titil. Dalam jangka 5 tahun, sekarang ia pun bisa bebas dari hutang ke Bank Titil. Dari situlah Bu Sugiyati mengajak sesama pedagang pecel maupun pedagang yang lain untuk memaksimalkan koperasi Padang Cekelku atau paguyuban pedagang pecel keliling karya usaha. Saya juga melakukan advokasi ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang melalui program Talkshow di Radio Komunitas Suara Warga bersama pengurus Koperasi Padang Cekelku dan juga mengundang Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang agar ada perhatian juga dari pemerintah untuk koperasi perempuan yang masih sederhana agar bisa berkembang dan dapat mengakses bantuan modal maupun pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kapasitas pengurus dan anggota koperasi. Saya berharap agar lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang memanfaatkan koperasi sebagai solusi ekonomi mandiri agar bisa terlepas dari jeratan hutang ke Bank Titil ataupun rentenir. Saya Evangeline Aru Perez, wartawan di Jakarta Post Biro Manado dan penerima Citra Dayanita PPMN. Dalam kegiatan ini, saya mengangkat tema mengedukasi orang tua, khususnya petani kelapa, untuk memberikan pendidikan kepada anak. Ada sekira 20-30 anak yang putus sekolah. Mereka tidak melanjutkan pendidikan karena biaya serta jarak sekolah yang cukup jauh. Karena tidak sekolah, mereka membantu orang tua memetik dan mengangkut kelapa, serta mengolah menjadi kopra.
boleh toh belajar jam 2? Boleh. Saya telah menemui hukum tua serta perangkat desa, juga menghubungi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan, serta lembaga-lembaga terkait. Lalu saya mendirikan rumah belajar bagi anak-anak yang putus sekolah dan menggunakan ruangan balai desa. Dalam kegiatan ini saya dibantu sejumlah guru serta mahasiswa untuk mengajar di rumah belajar itu. Jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Minahasa Selatan ini seberapa banyak? Bisa dikatakan banyak anak yang putus sekolah di sana. Saya berharap lewat pelaksanaan rumah belajar bagi anak-anak yang putus sekolah di Desa Pinaling bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak mudah dibodohi, boleh menggapai cita-cita mereka. Saya tidak ingin anak-anak ini menjadi tamu di kampung sendiri. Baru di hati kami, oh curahkan kurnia. Saya Buniamin Azmah, saya adalah jurnalis Radio Global FM Lombok yang menerima program Fellowship Citra Dayanita. Di Fellowship Citra Dayanita, saya melakukan kegiatan bertema merarik kode dan keterbelakangan perempuan di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Tema yang saya angkat ini karena melihat kondisi generasi di Lombok yang banyak putus sekolah karena menikah di usia yang masih sangat muda. Banyak dari mereka yang baru lulus SMP dan bahkan ada yang lulusan SD menikah. Kebanyakan alasan mereka menikah di usia dini yaitu karena faktor jodoh sudah datang, namun ada juga yang beralasan kalau tidak ada biaya sekolah sehingga memutuskan untuk menikah. Bahkan di Provinsi NTB angka kematian ibu dan anak jumlahnya yaitu 26/100 untuk ibu melahirkan, sementara 42 kasus per 10.000 untuk kematian bayi. Dan ini salah satu penyebabnya karena pernikahan dini. Sementara dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan BKBPP Kabupaten Lombok Barat, sebanyak 7.400 lebih masyarakat di Lombok Barat yang menikah dengan rentan usia 15 sampai 19 tahun. Untuk itulah saya melakukan sosialisasi ke masyarakat dan mengadakan talkshow di radio terkait pernikahan dini. Kami juga berdiskusi dengan Pemda terkait dengan realitas merarik kode tersebut agar kampanye ini bisa berjalan dan pernikahan dini bisa terhindarkan. Saya berharap lewat kegiatan ini merarik kode atau pernikahan dini bisa diminimalisir. Orang tua berperan penting untuk memberikan pengetahuan kepada anak terkait dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini.